Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Putra Masaji dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum membedakan elastisitas benda. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa suatu benda dapat dikatakan sebagai benda elastis apabila benda tersebut memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi awal ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Adapun bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum ini adalah selembar kertas, selembar tisu, dan satu buah ikat rambut. Percobaan pertama kita akan mencoba kepada kertas. Ini adalah kondisi awal sebuah kertas yang belum diberi gaya tarik. Dan ini adalah kondisi kertas ketika kita berikan gaya tarik. Dan ini adalah kondisi akhirnya. Yang kedua, kita akan lakukan percobaan pada selembar tisu. Ini adalah kondisi awal selembar tisu sebelum kita beri gaya tarik. Dan ini adalah kondisi tisu ketika kita beri gaya tarik. Dan ini adalah kondisi akhir ketika gaya tarik dihilangkan. Yang terakhir, kita akan lakukan percobaan pada ikat rambut. Ini adalah kondisi awal sebuah ikat rambut. Dan ini adalah kondisi saat ikat rambut diberi gaya tarik. Dan ini adalah kondisi ketika gaya tarik telah hilang. Yang terjadi pada selembar kertas adalah kertas tersebut tidak mengalami perubahan bentuk ketika kita beri gaya tarik maupun ketika gaya tarik tersebut kita hilangkan. Yang terjadi pada benda kedua atau selembar tisu, tisu tersebut akan sobek menjadi dua bagian ketika kita beri gaya tarik dan tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Dan yang terjadi pada benda ketiga, ketika gaya tarik tersebut kita hilangkan, dan yang terjadi pada benda ketiga atau ikat rambut adalah ikat rambut tersebut akan mengalami pertambahan panjang dan akan kembali ke kondisi awal ketika gaya tersebut kita hilangkan. Jawabannya tidak, karena pada benda pertama atau selembar kertas yang awal mula kertas ini diam, ketika kita beri gaya tarik, ia akan tetap diam, dan ketika kita hilangkan gaya tariknya, ia juga akan terdiam, seperti kondisi awalnya. Sedangkan pada selembar tisu, kondisi awal tisu yang semulanya utuh ketika kita beri gaya akan sobek menjadi dua bagian, dan kondisi akhir tisu tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Dan yang terakhir adalah kondisi ikat rambut. Kondisi awal yang semulanya seperti ini, ketika kita berikan gaya tarik, ia akan bertambah panjang, dan ketika dihilangkan gaya tariknya, ia akan kembali ke kondisi awalnya. Jawabannya adalah ya, tetapi gaya tarik hanya berpengaruh terhadap perubahan benda kedua dan ketiga. Karena pada benda pertama tidak terjadi perubahan bentuk, dan pada benda kedua atau selembar tisu, ditarik berpengaruh terhadap cepat sobeknya tisu. Jadi, semakin besar gaya tarik yang diberikan, maka akan semakin cepat pula tisu itu sobek. Sedangkan pada benda ketiga, gaya tarik berpengaruh terhadap besarnya pertambahan panjang dari ikat rambut ini. Jadi, semakin besar gaya tarik yang diberikan, maka akan semakin besar pula pertambahan panjang yang terjadi pada ikat rambut ini. Benda yang memiliki sifat paling aktif adalah kertas, karena kertas tidak mengalami perubahan bentuk, atau dengan kata lain, kertas hanya diam ketika diberikan gaya tarik maupun ketika gaya tersebut dihilangkan. Dari hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat
dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang merupakan benda elastis adalah ikat rambut yang berbahan karet. Dan juga gaya yang diberikan pada benda elastis dapat mempengaruhi besar bertambah panjang pada benda tersebut. Sekian dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.